Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang saya hormati para pejabat, baik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau pemerintah Kota Palu yang sempat hadir, yang saya tidak sebut nama lagi. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Para dosen, para guru besar, mungkin ada yang sempat hadir. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada keluarga besar almarhumah ibunda kita. Dengan ucapan doa atau iringan ucapan belasungkawa yang biasa diucapkan oleh orang soleh-soleh kita terdahulu, yaitu azamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Ini adalah, tapi maknanya luar biasa. Setiap kita berkunjung kepada siapa saja yang sedang dirundung duka, apalagi ditinggal pergi oleh orang-orang yang disayangi, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai, maka sangat mulia kalau ungkapan ini kita budayakan. Yang artinya kurang lebih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang agung kepada kalian, keluarga yang ditinggal ini dengan musibah ini, dengan ujian. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia yang paling istimewa, yaitu ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah. Karena tidak ada karunia yang paling istimewa ketika seorang hamba diuji kecuali karunia, ketabahan, dan kesabaran. Dan yang paling terakhir dari doa ini adalah semoga Allah mengampuni yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni ibunda kita yang mendahului kita. Sehingga ini menjadi budaya dan tradisi orang-orang soleh terdahulu, ketemu mereka baca doa ini. Kalau sekarang sulit kita karena ini bahasa Arab, biasanya kalau doa-doa yang bahasa Arab itu sudah dihafal, karena jarang kita dengar. Kalau lagu-lagu mudah kita dengar, ada di kafe kita dengar lagu, di mobil, di jalan. Walaupun sekarang juga kafe-kafe sudah agak segan putar lagu karena sudah ada royaltinya. Tahu-tahu ditagih nanti ya oleh pemilik lagu atau pencipta lagu. Ya, mungkin itu bagian dari hak cipta. Nah, inilah doa yang
patut untuk kita sampaikan. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ini sekaligus mengenang almarhumah ya, yang luar biasa, umurnya 82 ya. Lahir 1983 dan betul-betul mempersembahkan karya pengabdian yang 1943 ya. Itu luar biasa ya. Dosen beliau dan punya anak 5, cucu 13. Dan sepak terjang beliau dalam organisasi kemasyarakatan luar biasa. Beliau mendirikan lembaga yang menghimpun semua ormas yang ada. Al-Khairat di situ, Muhammadiyah di situ, NU di situ. Lalu kemudian dari situ lahirlah ide dan gagasan luar biasa untuk mendirikan rumah sakit bersalin. Nah, inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW bahwa sebaik-baik manusia itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya tapi baik karyanya, baik amalannya. Jadi ibu-ibu tidak apa-apa minta doa panjang umur, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa sertakan untuk ya, wa'afiyatan fil jasadi. Jangan kita tua jadi beban. Kita berlindung kepada Allah supaya kita ini tidak menjadi beban untuk orang lain. Tapi kalau minta umur yang panjang, silakan saja. Kenapa? Kalau umur kita panjang dan kemudian kita bisa menghadirkan amal soleh, itu adalah manusia yang terbaik. Kalau kita bisa berumur seperti Muhathir Muhammad itu yang sekarang 100 lebih, itu luar biasa itu. Ya. Pak JK luar biasa juga umurnya, itu sudah 83 kalau tidak salah. Ya. Sekarang kita lihat ini banyak orang yang meninggal muda. Ya. Jadi jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kematian yang memang betul-betul rahasia Allah. 1 tahun yang lalu, anak pertama beliau almarhumah ini kita takziah di tempat ini, kurang lebih. Saya juga ceramah di sini. Ceramah di sini. Di tempat ini juga. 1 tahun yang lalu. 2 malam yang lalu sama. Ya. 1 tahun yang lalu saya ceramah di takziah di mana suaminya meninggal. 2 malam lalu menyusul istrinya meninggal. Saya lagi ceramah di situ. Ujung-ujungnya nanti ini yang ceramah juga ditakziahi. Yang ceramah di mana-mana, ujung-ujungnya dia akan ditakziahi. Dan begitulah, itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Makanya ulama kita menasihatkan, if'al ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kamu lakukan apa saja yang kamu mau. Kita lihat ada orang melakukan luar biasa kekejian ya. Ya, mudah-mudahan dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Ini kan di berita-berita itu luar biasa. Belum selesai 1 kekejian, muncul berita kekejiannya lebih luar biasa lagi. Baru viral kemarin anak yang pergi belajar mengaji, dipotong lehernya, terpisah itu kepala dengan badan. Umur 10 tahun, di Kolaka sana. Hanya berselang, tidak sampai 1 hari kayaknya, muncul berita yang lebih heboh. Di Mojokerto, mutilasi 235 potong Pak, tubuh ini. Ya Allah. Semoga Allah memberikan kesempatan bertobat kepada anak-anak kita. Anak-anak kita karena masih muda semua yang membunuh ini. Yang di Kolaka umurnya 18 tahun. Yang di Mojokerto itu umurnya 24 tahun. Masih muda semua. Belum kejadian-kejadian yang lain. Dari keadaan ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa
Tidak ada jalan lain bahwa dengan keadaan ini, pertama memang kita akan rindu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bertepatan dengan bulan ini adalah bulan kelahiran beliau SAW. Bagaimana kita tidak rindu? Beliau SAW itu bukan cuma soleh untuk dirinya, tapi muslihun li ghairi. Bukan cuma soleh asik dengan kesolehan pribadinya, kesolehan individunya, tapi dia juga tampil memperbaiki dan memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat luas. Sehingga kedamaian, ketentraman terjadi. Orang yang tadinya bermusuh-musuhan, benci satu sama lain, zalim satu sama lain, begitu hadir baginda Nabi kita Muhammad SAW, Masya Allah, sejuk. Sekarang ini yang kadang-kadang orang takuti itu bukan orang lain, Pak. Bukan orang lain, Bu. Tapi orang terdekatnya. Iya. Makanya mari kita doakan orang-orang terdekat kita ini. Suami kita, istri kita, anak kita. Itu adalah orang-orang terdekat kita. Yang sebenarnya dan seharusnya adalah orang-orang yang paling potensial nanti mencari kita untuk menyelamatkan kita di surganya Allah. Seharusnya begitu. Kan ibu-ibu ini, ibu-ibulah yang paling pertama nanti mencari suaminya. Atau sebaliknya, bapak-bapak yang dulu masuk surga, mereka-mereka inilah yang menurut saya sekarang, laki-laki yang baik-baik itu dijaga betul ibu-ibu sekalian. Karena mereka ini sudah menjadi makhluk langka yang akan punah. Mohon maaf, sulit sekali mencari orang yang soleh, itu sulit sekali. Laki-laki yang soleh yang tidak membahayakan orang lain sulit sekali. Jadi bapak-bapak kita ini harus kita rawat betul, kita jaga betul, kita doakan mereka. Kita akan saling mencari nanti di surga, tapi hari ini keadaannya justru orang-orang terdekat kita itu yang paling kita khawatirkan. Kita weli berapa bulan lalu, belum lama, seorang suami membakar hidup-hidup istrinya. Saya bilang, Allah ini, ya, kenapa? Ada apa? Yang seharusnya, ya, saling mencintai. Karena membangun rumah tangga ini, Bapak Ibu sekalian, bukan cuma di dunia ini yang kita harapkan. Makanya ibadah yang paling mulia dan terpanjang itu adalah ibadah membangun rumah tangga. Kenapa? Karena mereka bisa saling menyelamatkan nanti dan saling mencari di surganya Allah. Saya mungkin tidak masuk surga karena banyak dosa saya. Harus dicuci dulu di neraka. Tapi waktu saya di neraka itu bisa dipercepat, lalu kemudian diangkat oleh Allah masuk ke dalam surga. Karena ada orang yang cari dalam surga. Mana Pak Hartono? Kok tidak ada di sini ya Allah? Itulah bagusnya kalau banyak teman. Makanya orang tua kita berprinsip bahwa 1000 teman itu sedikit, 1 musuh itu banyak sekali. Sekarang ini mudahnya orang bermusuhan. Bahkan orang yang bersaudara saja bermusuhan hanya gara-gara sejengkal sepetak tanah. Gimana lagi itu? Saya betul-betul terpikirkan dengan berita-berita itu. Ya. Ada satu keluarga yang dibunuh, dikubur di belakang rumahnya. Suaminya di situ, istrinya di situ, menantunya di situ, anaknya di situ. Itu ada 5 orang kalau tidak salah. Dan ternyata setelah ditelusuri ada indikasi, saya belum baca berita lanjutannya, ada indikasi kuat bahwa yang melakukan itu adalah keluarga dekat karena persoalan harta warisan. Nah, ya Allah. Inilah yang membuat kita rindu kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau hadir di tengah masyarakat. Pertama, itu tidak direkeng itu bangsa Arab dahulu, tidak direkeng. Dia berada di 2 kekuatan besar waktu itu, yaitu kekuatan Persia dan kekuatan Romawi. Jangankan dihitung, jangankan direkeng. Orang mau lewat saja dulu kalau bermusafir di Arab itu, enggak. Kenapa? Padang pasir. Untuk dilewati saja tidak baik, apalagi mau tinggal di situ. Lalu kemudian dimulai dengan para nabi. Sejarahnya yang paling
fenomenal itu adalah sejarahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan ini bisa menjadi filosofi bagi kita. Ketika pertama kali Nabiullah Ibrahim menempatkan anak keturunannya di Makkah itu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Mulianya doanya itu. Ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan keturunanku ini kasihan biwadin, di satu lembah ghairi dzi zar'in, tidak ada satu tanaman pun yang tumbuh di situ. Jadi kepala dinas kehutanan tidak berminat di situ. Tidak ada hutan di situ. Tidak berminat. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, yang menjadi harapan besarnya adalah karena dia dekat dengan Baitullah. Rabbana liyuqimus shalah. Saya tempatkan di sini keturunanku ya Allah, walaupun dari segi duniawi itu tidak menjanjikan, tapi saya ingin mereka dekat dengan Baitullah agar supaya mereka mengagungkanmu dengan sujud dan ruku senantiasa kepadamu. Itu visi misinya Nabiullah Ibrahim. Makanya kemudian jadilah Arab itu, negara Arab itu luar biasa. Itu berkat doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang motivasinya bukan karena dunia, tapi karena akhiratnya, lalu kemudian dunianya ikut kemudian. Makanya Persia itu dendam betul, benci betul. Kenapa? Ya karena yang tadinya tidak di-ranking tiba-tiba muncul. Lalu puncaknya itu adalah ketika terjadi perang Qadisiyah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian, makanya kita ini hidup, kenapa kita makin rindu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau datang memberikan kesejukan kepada umat manusia, lalu kemudian Allah kampanyekan itu di dalam kitab sucinya dengan mengatakan Muhammadar Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini yang hilang sekarang di antara kita ini. Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara kita ini, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin karena obsesi hidup yang terlalu tinggi, sehingga kadang-kadang keserakahan itu mendominasi kita. Keserakahan mendominasi kita. Sehingga kadang-kadang kalau sudah keserakahan mendominasi kehidupan manusia, potensi yang tadinya begitu luar biasa untuk mensejahterakan, bukannya kesejahteraan yang hadir, tapi justru kekacauan yang terjadi. Kalau keserakahan merajalela di tengah-tengah umat manusia, potensi sebesar apapun alam itu, apapun sumber daya manusia itu tidak akan bisa mengantar untuk menuju kepada kesejahteraan, kedamaian, tapi yang terjadi adalah kekacauan. Yang terjadi adalah ketimpangan yang begitu menganga, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Makanya kita ini memang harus dipandu oleh agama. Dan momen Maulid, peringatan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW yang dimana-mana diperingati ini, mudah-mudahan bisa menghadirkan kesejukan. Dan itulah gambaran dari keimanan. Saya dimana-mana hampir tiap malam mengisi ceramah Maulid. Ada judul yang paling menarik tadi malam di RT 2 RW 5 di Magar Pusat. Sampai hafal-hafal. Ya. Jadi judulnya itu internalisasi
nilai keteladanan Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka menciptakan kualitas hidup masyarakat yang terbingkai dalam keimanan. Panjang betul temanya. Supaya ceramah saya agak sedikit pas, ya saya hafal betul itu temanya. Saya bilang ini berat. Kenapa? Ya karena model keserakahan rakyat jelita itu beda juga dengan model keserakahannya rakyat jelata. Cara penjarahannya rakyat jelita beda dengan rakyat jelata. Saya bilang sekarang, saya tidak tahu kalau di bagian sini. Kalau di bagian, maaf, saya punya pondok pesantren. Saya tanya anak, kenapa air tidak nyala ini? Santri-santri saya tanya, kenapa air tidak naik, tidak nyala? Kita mau wudhu tidak ada air ini. Dia bilang, Ustaz, dap tidak ada. Kenapa? Dicuri. Dapnya pesantren ini. Ternyata kejadian yang sama, kadang-kadang dapnya masjid juga dicuri ke sini. Ini model mencurinya rakyat jelata begitu. Kalau rakyat jelita itu bukan pembahasan saya, itu silakan dibahas sendiri. Jadi itulah kenapa dari keadaan ini makin rindu kita dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mengantar, membawa masyarakat itu dari saling benci satu sama lain dipersaudarakan. Dari tidak direkeng menjadi peradaban yang sangat luar biasa mewarnai dunia ini. Itulah Islam. Makanya Bapak Ibu sekalian, supaya kita ini tenang, ya prinsip hidupnya sebenarnya sederhana. Seperti apa itu? Sederhananya adalah rasa hidup itu sebenarnya sama saja antara orang kaya dan orang miskin. Rasa hidup sama saja. Apa itu rasa hidup? Susah, senang. Rasa hidup itu. Orang kaya makan, orang miskin juga makan. Orang kaya pernah merasa senang, orang miskin juga pasti merasa senang. Orang kaya pernah pasti merasa susah, orang miskin juga gitu. Jadi rasa hidup itu sebenarnya sama. Yang berbeda itu adalah cerita orang. Itu yang berbeda. Kalau orang kaya naik mobil mewah, mentereng dan lain sebagainya, rumahnya megah, ya itu ceritanya orang. Wow, sudah berhasil si fulan. Kalau orang miskin, ceritanya beda juga dari orang-orang. Oh, kasihan. Miskin. Naik motor masih pakai bensin campur. Bukan karena 2 tak, bukan. Tapi karena bensin campur dorong. Ceritanya orang saja. Makanya petua agama kita mengatakan, ya tidak usah terpengaruh dengan ceritanya orang. Maka kita berbahagialah dengan diri kita sendiri. Keadaan kita. Olehnya Nabi kita Muhammad SAW mewasiatkan, menasihatkan supaya hidup kita ini bahagia. Apa itu? Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat orang yang di bawah dari kalian dari segi dunia. Jangan lihat orang yang di atas. Kenapa? Karena konsekuensinya berat. Kata Nabi SAW, kalau kita banyak melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas, maka kata Nabi, fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Itu jauh lebih baik, jauh lebih pantas, supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kamu. Itu tujuannya. Karena semua ini kan akan kita tinggalkan. If'al ma syi'ta fa innaka mayyitun. Sesungguhnya silakan kamu lakukan apa saja yang kamu mau, sesungguhnya kamu pasti mati. Dan kata para ulama kita lagi bahwa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Silakan kamu mencintai apa saja. Mau cintai istrimu, mau cintai anakmu, mau cintai kendaraanmu, mau cintai rumahmu, mau cintai aset-asetmu, silakan. Tapi ketahuilah fa innaka mufariqu. Pasti kamu berpisah.
Berpisah itu ada dua caranya. Apakah kita yang meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kita? Kan dua saja itu orang. Berpisah dengan hartanya. Berpisah dengan macam-macam yang ada pada dirinya berupa nilai-nilai dunia. Dua saja caranya. Apakah dunia itu yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia itu? Apakah harta itu yang meninggalkan kita yang sudah kita kumpul sekian lama atau kita yang meninggalkan harta itu? Apakah jabatan itu yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan jabatan itu? Dua saja. Pasti. Makanya kita perbaiki keadaan hati kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah ini sudah. In kana khairan fa khairan wa in kana syarran fa syarran. Kalau dia baik apa yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini, maka pasti di alam barzakh, di alam kuburnya, dia langsung merasakan kebaikan-kebaikan itu. Tidak ada yang lebih mengerikan Bapak Ibu sekalian melebihi kengerian di alam kubur. Kalau di dunia ini orang galau masih bisa telepon ini, masih bisa telepon itu, masih bisa curhat ke sini, curhat ke situ. Makanya menurut saya paling bodoh itu orang bunuh diri. Kita ini masih di dunia. Ya. Bayangkan bagaimana siksanya kita di alam kubur itu, mau curhat kemana kita? Sendiri. Tidak ada teman. Dan kita tidak tahu sampai kapan kita di alam kubur itu, tidak tahu kita. Bayangkan orang yang meninggal 100 tahun lalu. Bayangkan orang yang meninggal 1000 tahun lalu, masih ada di kuburannya sampai hari ini. Dia masih di alam kubur. Kesendiriannya di situ. Kesendirian saja itu sudah menyiksa, Pak. Saya kalau hidup sendiri tidak bisa saya. Tersiksa gitu. Makanya kalau biasa di rumah agak ini, istri juga keluar, anak-anak juga pada tidak ada. Sudah silaturahmi ke teman-teman. Kesendirian saya di dalam kubur itu sudah menyiksa. Belum lagi kalau siksaan itu datang kepada kita, Masya Allah. Makanya tidak ada yang diharapkan oleh orang yang kita antar jenazahnya itu. 40 langkah kita dari kuburan yang mengantar ini. Tidak ada yang mereka harapkan kecuali Allah segerakan kebaikan-kebaikan mereka untuk menemani di alam kuburnya. Makanya kita ini minta pada Allah Subhanahu wa taala di setiap akhir dari tahiyat kita, setiap kita sholat itu, kita minta dan berlindung kepada Allah dari azab min azabil qabri, dari azab kubur. Kita baca itu setiap saat. Almarhumah ini luar biasa, umur 80 tahun lebih, banyak karya-karyanya. Ibu-ibu bisa bayangkan ya. Tidak usahlah berbicara tentang rumah sakit yang beliau gagas. Misalnya satu huruf saja yang diajarkan kepada orang. Misalnya huruf alif. Makanya silakan berburu ini ibu sekalian. Huruf alif. Kita ajarkan kepada anak kita. Maka anak kita setiap dia baca Al-Fatihah, Al-Fatihah saja dia baca sebagai bacaan wajib ketika dia sholat. Berapa huruf alif di situ? Maka segitu pula jumlahnya pahala yang terus terkirim kepada kita sebagai pahala jannah. Coba itu, jangan dipandang itu. Tapi Pak Ustaz, saya yang tidak sempat mengajari anak saya serahkan kepada guru ngajinya. Ibu-ibu masih bisa punya peran. Apa itu? Sedekahkan Al-Quran atau Iqra kepada TPA-TPA. Bayangkan melalui wasilah dari sedekah kita yang sederhana itu, Iqra itu harganya 18.000 kayaknya. Yang Lux itu mungkin sekitar 25 ribuan atau 30. Kita sedekah. Kita tidak ngajar ngaji, yang ngajar adalah guru TPA-nya. Tapi wasilah kita bersedekah Al-Quran, lewat itu orang mengenal alif, orang mengenal ba, orang mengenal ta, orang mengenal yang seterusnya huruf hijaiyah. Berapa pahala kita? Kalau anak itu nanti tumbuh, dewasa, lalu kemudian dia baca terus huruf Al-Quran itu dalam ibadahnya, dalam zikirnya, dalam baca Qurannya. Apalagi kalau diajarkan lagi. Makanya nanti ada yang kaget-kaget di hadapan Allah. Anda lihat ya Allah. Ya Allah, dari mana pahala ini? Kok bertambah terus? Saya tidak tahu ya Allah. Saya bertanya kepadamu ya Allah. Min aina? Anna lihada ya Allah. Dari mana ini? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab,
Hada bi istighfari waladika min ba'dika. Ini karena istighfar, zikir, baca Quran yang dikirimkan oleh anak-anakmu setelah kematian. Tidak terlambat kita ini Bapak Ibu sekalian, masih ada kesempatan. Dan inilah tujuannya kita hadir juga dalam takziah seperti ini, untuk kita mengingat bahwa kita juga akan mati. Kafa bil mauti wa ilwa. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat buat kita. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, disegerakan kebaikan-kebaikannya, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Dan semoga keluarga besar beliau almarhumah diberikan karunia yang istimewa oleh Allah berupa ketabahan dan kesabaran. Dan semoga kita yang hadir semua di malam ketiga dari takziah atau malam tahlil beliau pada malam hari ini diberikan pahala yang besar oleh Allah. Karena kata Nabi SAW, "Man yu'azzi akhahu bi musibatin illa kazahu Allahu yaumal qiyamati min hilali karamati." Barang siapa yang datang mentakziai, menghibur saudaranya yang sedang ditimpa musibah, kecuali Allah nanti berikan kepadanya pakaian kehormatan dari sisinya di hari kiamat nanti. Dan yang terakhir, kepergian almarhumah adalah peringatan bagi saya dan kita semua bahwa kita menuju dan sedang berjalan, sedang berproses pada titik yang sama, yaitu kematian. Jangan bilang saya masih glowing, jangan bilang saya masih muda, jangan bilang saya masih kuat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu datang, tidak ada yang bisa mentakhirkan, tidak ada yang bisa menunda, karena itu adalah ketetapan Allah. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita saling mendoakan. Doakan saya Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur sekali, walaupun ibu-ibu bapak-bapak tidak kasih tahu saya, tapi insya Allah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu berdoa seperti itu, tidak ditahu saudaranya kalau kita doakan dia, maka kata Rasulullah, malaikatlah yang berdoa untuknya sebagaimana doanya untuk saudaranya. Seperti itu Pak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah tahliah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, demikianlah tadi ceramah tausiah pada malam ketiga ini. Semoga apa yang disampaikan beliau insya Allah akan bermanfaat bagi kita yang masih hidup, diberikan kesempatan hidup di alam dunia ini. Kalau boleh izin, kami hanya sedikit ingin bisa menarik satu kesimpulan bahwa apa yang disampaikan tadi, bahwa sejumlah hidup ini adalah perlu ada keseimbangan dunia dan akhirat. Saya kira itu yang bisa kami tarik kesimpulan pada malam hari ini. Dan kami juga atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan tausiah pada malam hari ini atau jarang pada malam ketiga atas meninggalnya orang tua kita. Dan insya Allah kami seluruh jemaah akan mendoakan Ustaz agar semoga berikan umur panjang, berikan kesehatan lahir dan batin, dan insya Allah akan menjadi semangat untuk tetap untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang berikutnya adalah konferensi. Kami berikan kesempatan kepada keluarga yang mewakili. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak Dr. Abdul Rahman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan.
sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menghibur kami yang lagi berduka. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, dari penyampaian tadi Pak Ustadz Hartono, sudah beberapa hal tadi disampaikan bahwa ibunda kami ini yang lahir tahun 1943 15 Desember di Toli-Toli. Awalnya kuliah di sekolahnya dari Mangkoso, sebenarnya dari Baru. Jadi pondok DDI di Mangkoso, kemudian melanjutkan kuliah di Makassar. Waktu itu masih sarjana muda di Stein atau UI namanya, belum UI nya, masih Stein waktu itu. Jadi setelah itu melanjutkan S1 di Jogja di IAIN Sunan Kalijaga. Beliau aktivitas setelah di Palu itu menjadi dosen di IAIN atau Stein pada saat itu sampai pensiun. Namun dalam kesibukannya di situ beliau seperti tadi disampaikan mencoba, ada kegelisahan yang muncul. Ini pernah cerita sama anak-anaknya. Kegelisahannya itu banyak komunitas-komunitas Islam kita di sini, wanitanya khususnya itu ada pengajian-pengajian tersendiri. Jadi ada Aisyah Muhammadiyah, Ummahat DDI, Muslimat NU, kemudian wanita Islam Al-Khairah. Akhirnya beliau mencoba mengundang kelompok-kelompok ini tadi, menghimpun dalam satu yayasan, namanya Yayasan Persatuan Wanita Islam. Dan inilah yang merintis tadi sudah sampaikan rumah sakit bersalin. Jadi disitulah cikal bakalnya. Awalnya kalau tidak salah ingat itu informasinya masih menggunakan semacam kayak pos ronda begitu di Kampung Baru. Nah setelah itu mendapatkan tanah wakaf dan perluasan di WR Supratman yang ada di samping Masjid Agung, itu yang berkembang menjadi rumah sakit ibu dan anak Siti Masita. Dan alhamdulillah eksistensinya dengan banyak kendala-kendala selama ini, terutama saat setelah gempa itu kena musibah, hilang banyak peralatan-peralatan, semua AC apa dijarah. Dan alhamdulillah setelah perkembangan selanjutnya kerjasama dengan Basnas bisa dijalin. Akhirnya sekarang Bapak Ibu mungkin masih bisa nanti merasakan nanti pelayanan gitu ya, pelayanan kesehatan di sana, namanya Rumah Sehat Basnas Siti Masita. Jadi kerjasama. Insya Allah mudah-mudahan kerjasama ini nanti berlangsung seterusnya. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Basnas yang telah memberikan support juga selama ini setelah kolaps yayasan tadi. Yang kedua, beliau juga ini aktif di Bakeswi yang saat ini kalau tidak salah diketuai oleh Ibu Salsumida Janggola. Salsumida Longki Janggola. Jadi beliau banyak berinteraksi dari yayasan, dari kampus, dari berbagai kehidupan sosial yang ada. Tentu banyak salah atau khilaf yang bisa saja nanti terjadi di antara kita mungkin yang ada hadir di sini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami dari keluarga menyampaikan permohonan maaf atas sebesar-besarnya bila mana ada hal-hal tersebut yang terjadi selama interaksi kita. Karena yang namanya manusia, istilahnya kalau dalam pepatah tidak ada gading yang tak retak. Jadi pasti ada kesalahan yang bisa saja terjadi mungkin dalam hal komunikasi, sikap, tingkah laku dan sebagainya. Apalagi ini persoalan sosial, jadi pasti banyak gesekan-gesekan biasa terjadi. Oleh karena itu kepada tadi organisasi-organisasi wanita yang ada, yang terhimpun dalam YPPB khususnya, kami mohon dibukakan pintu maaf kepada ibunda kami. Yang kedua, kami tak lupa mengucapkan terima kasih. Banyak sekali dukungan
dukungan mulai dari beliau beraktivitas di organisasi, membentuk yayasan, hingga sampai akhir-akhir kemarin dan sampai saat ini yang kita lakukan, ada takziah dilakukan saat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Ini ada beberapa yang secara tidak langsung mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu, baik moral maupun material, sumbangannya itu banyak. Mulai dari tadi Basnas, kemudian dari Pak Keswir, kemudian dari UNTAD, karena beliau ini merupakan pernah menjadi ketua Dharma Wanita FKIP selama 2 periode di sana. Jadi tentu banyak juga interaksi di kampus, terutama Dharma Wanita. Dan kami mengucapkan terima kasih support dari Dharma Wanita FKIP atas segala bantuan yang diberikan hingga malam ini. Yang berikutnya dari yayasan. Yayasan ini banyak mensupport beliau, karena kalau sendiri mungkin pasti tidak akan jalan. Dan ini yang juga di samping pengurusan rumah sakit di Palu, itu ada juga dirintis sekolah di daerah Toribulu, khususnya di daerah Buranga sampai ke Sirombiu itu yang daerah gunung. Beliau tentu banyak interaksi juga di sana. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Banyak dukungan-dukungan dari teman-teman yang dipercayakan sebagai perwakilan yayasan di daerah sana. Dan dalam perjalanannya kemarin setelah sekolah itu dirintis, saat ini sudah diwakafkan sekolah itu, pengelolaannya ke pemerintah daerah Parigi Motong. Jadi sekolah itu sudah diserahkan pengelolaannya ke pemerintah Parigi Motong, jadi menjadi sekolah negeri kalau tidak salah sudah ya. Tadinya, tapi tetap melekat nama SMP negeri Siti Masita. Ini banyak sekali supporting dari teman-teman di sana yang menjadi tulang punggung dan peluncur mungkin ya, ujung tombak di sana yang menggerakkan di daerah Pantai Timur sana. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kami juga mengucapkan kepada semua pihak, ya tadi UNTAD, dari IAIN, ya dari UIN, yang selama ini juga banyak memberikan support. Terkhusus juga ada keluarga besar kita dari Wakatobi, Ambon, dari Jakarta juga yang ada sempat hadir bersama kami di sini. Itu kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian ini. Kami hanya bisa mendoakan semoga apa yang kita lakukan pada selama ini sampai pada malam ini itu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal ibadah di sisinya, insya Allah. Tak lupa kami menyampaikan selamat nanti kalau sepulang dari sini, insya Allah dilindungi dalam perjalanan, selamat sampai di rumah masing-masing bersama keluarga, insya Allah. Saya kira itu saja barangkali untuk sebagai ucapan terima kasih dari kami. Jadi mohon maaf kalau masih ada yang terlewatkan karena saking banyaknya ini interaksi di bunda kami ini. Saya kira demikian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.